Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi. Baik, kita akan melanjutkan mengenai materi budidaya ikan konsumsi 2 part 2-nya ya. Baik, silakan kalian simak. Ini adalah lanjutan dari budidaya ikan konsumsi 2 part 1 ya. Silakan disimak. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke wadah budidaya ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai, termasuk salah satunya adalah wadah, di mana pengertian wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Yang pertama adalah kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Berdasarkan teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan juga target produksinya. 3 sistem budidaya ikan. Yang pertama adalah tradisional atau ekstensif, yaitu kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Kedua adalah semi intensif, di mana kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolam tetap terbuat dari tanah. Dan yang ketiga adalah intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Jenis kolam berdasarkan proses budidaya dan fungsinya, yaitu seperti kolam pemijahan, kolam penetasan, kolam pembesaran, dan juga kolam pemberokan induk. Kemudian persyaratan teknis konstruksi kolam, yaitu pematang kolam, untuk menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar. Kemudian dasar kolam dan saluran air dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Saluran air dibuat keliling dan tengah, dan saluran air juga dibuat miring ke arah saluran pembuangan air. Dan selanjutnya adalah pintu air, terdiri dari pintu masuk dan keluar yang terpisah. Selanjutnya adalah bak. Jenis bahan pembuatan bak seperti plastik atau terpal, fiber, dan juga beton. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan untuk menyiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam desain dan konstruksi bak terpal atau plastik. Yang pertama adalah jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Yang kedua, tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. Yang ketiga, keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. Dan yang keempat, dasar peletakan untuk bak harus rata. Yang kelima adalah ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Yang keenam adalah distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. Dan yang ketujuh adalah adanya jalur panen dan akses pengelolaan limbah. Selanjutnya adalah akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya yang terbuat dari bahan kaca atau ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Fungsi selain wadah yaitu dimanfaatkan untuk pengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya, serta ukuran ketebalan sisi samping kaca berkisar antara 3 mm sampai 16 mm,
Sedangkan untuk dasar sekitar 1 mm sampai 2 mm. Syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi. Yang pertama adalah memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. Yang kedua, kemudian diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan. Dan yang ketiga adalah buatlah dasar akuarium agar terlihat alami. Selanjutnya adalah keramba. Jenis wadah budidaya ikan dengan keramba ada 3, yaitu jaring apung, jaring tancap, dan juga keramba bambu. Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari kerangka, yaitu fungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Kemudian kantong jaring apung fungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Persyaratan teknis yang diperhatikan dalam konstruksi wadah keramba. Yang pertama adalah arus air. Usahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta dapat menghanyutkan sisa-sisa makanan dan juga kotoran. Yang kedua adalah bebas dari pencemaran. Adanya penambahan benda atau materi ke dalam perairan dapat menimbulkan perubahan kualitas air. Kemudian yang ketiga adalah kualitas air. Perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan. Dan yang keempat adalah konstruksi keramba jaring apung terdiri dari kerangka, pelampung, pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan juga tambang. Tahapan budidaya ikan konsumsi. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. A. Menentukan jenis ikan konsumsi. B. Menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. C. Menyiapkan sarana dan juga peralatan. D. Menentukan jadwal kegiatan budidaya. Selanjutnya yang kedua adalah tahapan persiapan. Yang pertama adalah benih, yang kedua pakan ikan, kemudian yang ketiga obat-obatan, yang keempat vitamin, kelima timbangan, keenam penggaris, 7 baskom, dan 8 adalah seser. Yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah A. Memilih indukan, B. Pemijahan, C. Pembibitan, D. Pembesaran, E. Pemberian pakan, F. Pemeliharaan, G. Pemanenan, dan H. Pemasaran. Persiapan wadah budidaya ikan dengan kolam. A. Perbaikan pematang bertujuan mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Perbaikan pematang dilakukan pada kolam tanah dan pada kolam tembok dilakukan perawatan dan pengecekan keretakan. B. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul, tanahnya dibolak-balik serta dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan untuk mempercepat proses penguraian. Sedangkan C. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan juga penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan juga keracunan. D. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit. E. Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan buatan saat pemupukan kondisi kolam sudah diairi kurang lebih 20 cm. Sedangkan F. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan dibiarkan kurang lebih 4-7 hari sebelum ikan ditebar.
Ini adalah perbedaan induk jantan dan induk betina pada ikan. Pada jantan, lubang pada urogenitalnya adalah 2 lubang, sedangkan betina memiliki 3 lubang. Warna sirip pada jantan adalah merah cerah, sedangkan pada betina adalah merah pucat. Warna perut pada jantan lebih gelap, sedangkan betina lebih terang. Dan warna dagu pada jantan terlihat lebih gelap, sedangkan betina lebih terang. Baik, kita akan mempelajari sekarang mengenai budik damber, yaitu budidaya ikan dalam ember. Mari kita mengenal dan mencoba budik damber. Teknik budik damber atau budidaya ikan dalam ember ini dapat kita lakukan di mana saja, termasuk di pekarangan yang sempit sekalipun. Kelebihan dari budik damber yaitu 1. Cara budidayanya tidak terlalu sulit. 2. Bisa dipraktekkan di lahan yang sempit. 3. Bisa sekaligus menanam tanaman seperti kangkung, bayam, dan lain-lain. Dan 4. Alat-alatnya mudah didapatkan. Alat dan bahan untuk teknik budik damber yaitu 1. Ember ukuran 100 liter. 2. Benih ikan lele yang berukuran 6-10 cm sebanyak 60-100 ekor. 3. Bibit kangkung. 4. Kawat kecil yang bisa dibengkokkan. 5. Arang. 6. Gelas plastik. Dan 7. Tang. Langkah-langkah membuat teknik budik damber. Yang pertama adalah lubangi bagian bawah dari gelas plastik yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan menggunakan solder ataupun paku yang sudah kita panasi. Gunanya adalah untuk menyerap air saat kita tanami kangkung. 2. Potong kawat yang lentur sekitar 15 cm lalu bengkokkan seperti huruf U agar nanti bisa dikaitkan ke ember. Untuk bentuk pembengkokan atau pembentukan kawat, kita dapat berinovasi sendiri sesuai selera. Yang penting kawat yang sudah dibengkokkan dapat dikaitkan dengan ember. Dan yang ketiga adalah selanjutnya, isilah gelas dengan bibit kangkung. Untuk bibit kangkungnya sendiri, kalian bisa menggunakan kangkung yang ada akarnya, yang bisa kalian beli di warung. Potong bagian bawahnya, lalu tanam ke gelas yang sudah disiapkan. Yang keempat adalah setelah kalian mengisi bibit kangkung, kalian isikan gelas dengan arang, tapi mengisinya jangan sampai penuh, setengah gelas lebih sedikit. 5. Isilah ember dengan air secukupnya hingga sampai garis ember saja. Lalu diamkan selama 2-3 hari agar air memiliki suhu stabil. 6. Masukkan bibit lele yang sudah disiapkan tadi. Untuk satu ember bisa diisi hingga 60-100 bibit lele. 7. Cantolkan kangkung yang sudah disiapkan tadi pada pinggiran ember dan usahakan bagian bawah gelas terendam air hingga setengahnya. 8. Kangkung cukup dilakukan sekali tanam untuk dipanen berkali-kali hingga 4 bulan berikutnya. Caranya adalah dengan memotong kangkung agar tunasnya dapat tumbuh kembali. Cara panen ikan budik damber. Pengertian cara panen, proses pengambilan ikan baik keseluruhan dan sebagian dari kolam dipindah ke tempat lain untuk siap dipasarkan. Cara panen prinsip semua ikan hampir sama, yakni dengan mengeluarkan air dari kolam ikan dan setelah itu air berkurang dan ikan baru ditangkap. Cara memanen ikan lele, sedangkan cara memanen ikan lele dengan sistem budik damber bisa dilakukan dengan diserok atau dikuras airnya. Waktu panen. Kegiatan pemanenan sebaiknya dilakukan ketika suhu tidak tinggi atau sinar matahari sedang teduh. Waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan ikan biasanya pada pagi hari sekitar pukul 5-8 pagi dan sore hari sekitar pukul 15-18. Umur panen tergantung keinginan dari pembudidaya dan juga permintaan pasar. Lele bisa dipanen usia 2,5-3 bulan,
dengan berat bobot 150 sampai 200 gram. Pengemasan ikan. Pengemasan ikan harus memperhatikan jarak dan waktu tempuh, jumlah benih yang diangkut dalam wadah, dan kondisi kualitas air selama pengangkutan. Yang terpenting yaitu suhu air, salinitas air, pH, dan oksigen dalam wadah. Lakukan pengemasan ke dalam plastik, bak, atau jerigen. Tempat pengemasan ikan juga disesuaikan dengan jarak pengangkutan. Baik, materi kita sampai sini dulu. Selanjutnya adalah kuis, ya. Singkatan dari apakah Budik Damber? Nah, silakan kalian bisa jawab di kolom komen channel ini beserta nama lengkap dan juga kelas. Ya, sedangkan ini adalah soal evaluasi. Yang pertama adalah sebutkan minimal 5 bahan atau alat yang diperlukan dalam budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, sebutkan 3 macam wadah yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan aklimatisasi? Yang keempat, sebutkan jenis kolam berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Dan yang kelima adalah sebutkan langkah-langkah pembuatan Budik Damber. Silakan soal evaluasi ini dapat kalian kirimkan ke Google Classroom mata pelajaran prakarya kelas kalian masing-masing. Baiklah, sudah selesai penjelasan materi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa kalian untuk subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.